kita ini punya banyak stakeholder. Misal karena Ansor merupakan BANWE PBNU, apa sih kebutuhan PBNU di masa depan, misalnya soal kepengurusan kader seperti apa sih yang nanti ke depan dibutuhkan dari Ansor. Dibutuhkan dari Ansor sebagai tongkat estafet kepengurusan berikutnya. Dan lain-lain. Lalu yang kedua, misalnya kita punya stakeholder lain ya, misalnya negara, apa sih yang negara yang dibutuhkan oleh Ansor, kira-kira gitu. Kita pengen tahu juga tuh dari user, dari masyarakat, kira-kira Ansor itu bisa bermakna, bermanfaat dalam hal apa ya? Nah itu disebut penilaian 360 derajat supaya tadi ada review soal program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga kehadiran kita itu bermakna buat orang banyak, bukan hanya untuk Ansor saja secara jangka panjang begitu. Nah itu ada 3 model. Itu ada cara berpikir rasional berupa take and give. Kalau saya aktif di Ansor, saya dapat apa? Dapat ini misalnya ilmu baru, pengetahuan baru, kompetensi baru, jaringan baru. Karena semua orang ingin berkembang. Oke. Udah pengurus Ansor, Bang. Kemarin belum berarti. Kemarin belum. Bang Dwi, kemarin saya dapat komenan banyak sebenarnya, Bang Dwi. Siap. Dapat komenan karena saya dibilang host yang selalu memotong narasinya Bang Dwi. Jadi bagus itu. Motong narasi ketimbang motong honor teman itu lebih bagus itu. Lebih bagus. Mohon maaf ya para fansnya Bang Dwi. Jadi nanti monolog aja ya. Oke. Bang Dwi, sekarang kesini pakai baju Ansor nih. Apa sebenarnya yang pengen disampaikan, Bang? Ya, Abang mau melegitimasi apa ini? Enggak melegitimasi apa-apa. Ini sebagai bukti saya pengurus Ansor. SK-nya udah turun ya? Iya, tapi nggak punya kopiannya saya. Kalau dilihat cuma kurang dasi aja. Iya. Kurang dasi warna merah biasanya. Bang Dwi, kemarin itu Bang, Tum Adin ngomongin soal kelas menengah baru Ansor itu Bang. Apa di imajinasi Abang yang tersirat ketika Ketum ngomongin itu Bang? Sebetulnya apa yang disampaikan Ketum Adin. Ya. Bukan bisikan Abang? Enggak. Ini potong lagi nih. Ayo Bang. Itu sebagian besar basisnya adalah fakta. Jadi memang kita sekarang ini belum tahu Ansor akan memproduksi berapa banyak kelas menengah baru. Tapi sesungguhnya kelas menengah baru ini secara umum sudah tumbuh subur semenjak reformasi itu digulirkan. Ketika orang NU tidak malu lagi menyebut dirinya NU, karena dulu kalau nyebut dirinya NU biasanya dimutasi, diberhentikan, diintimidasi di masa Orde Baru dan lain-lain. Nah itu mulai masuk ke dalam berbagai macam arena kekuasaan, menjadi pejabat publik, baik di legislatif, eksekutif maupun badan atau lembaga negara. Termasuk di lembaga-lembaga profesional tentunya. Betul. Nah berikutnya juga masuk di banyak dunia korporasi dan banyak juga yang tumbuh di dunia usaha. Kira-kira begitu. Nah ini kelas menengah baru yang kita bisa lihat base-nya adalah misalnya kalau ukurannya yang disebut kelas menengah adalah misalnya indikatornya tingkat pendidikan, wah banyak sekali anak-anak NU yang sekarang pendidikannya tinggi atau disebut well educated, ya kan, terdidik bahkan terdidik, banyak yang bukan lagi sekitar S1 bahkan sampai dengan jenjang S3. Lalu yang kedua dari sisi pendapatan, misalnya bisa dilihat tuh berapa banyak orang-orang yang ngurus NU ini. Dari keadaan fisik rumahnya, mobilnya, lalu kemudian tingkat atau sekolah yang dipilih untuk anaknya dan lain-lain. Jadi itu bukan sesuatu yang dia bias, tapi memang itu realitas yang terjadi saat ini. Dan tentu saja kan itu berkaitan dengan dengan Ansor menurut saya Bang. Ya, di Ansor misalnya begini ya, kalau saya nggak pegang data. Kalau misalnya kita pegang data, mulai dari tingkat PAC sampai dengan PP, berapa banyak yang mereka terlibat menjadi legislator? Berapa banyak mereka yang menjadi jurnalis? Berapa banyak yang menjadi
akademisi secara profesional. Berapa banyak yang terlibat menjadi penyelenggara negara. Pasti banyak sekali jumlahnya. Banyak sekali. Di PP saja banyak. Bahkan misalnya juga menjadi direksi atau komisaris di beberapa perusahaan gitu. Itu banyak. Jadi kalau rapat pleno Ansor saja susah cari parkiran buat motor aja. Makanya butuh gedung baru. Iya, itu solusi. Ya, menghadapi munculnya kelas menengah baru yang makin baru itu makin banyak, kira-kira begitu. Yang someday dia akan naik menjadi kelas menengah atas baru. Iya, di peak katanya. Iya, tinggalnya nggak lagi di mana di Matraman. Di Matraman ya kan, di gang-gang kira-kira begitu. Tentu saja kan ini Bang, ketika misalnya Tum Adin bilang seperti itu, ada yang perlu disiapkan sebenarnya dari Ansor kan. Saya rasa begitu dan karena Abang tadi juga sudah menyenggol soal data, yang paling penting untuk melakukan perencanaan yang saya tahu saat ini ya harus berbasis data. Tidak boleh misalnya hanya berdasarkan asumsi apa dan sebagainya. Dan aku dengar Abang saat ini sudah mulai melakukan itu. Karena mungkin itu di bidang Abang ya. Apa sebenarnya yang ditemukan dalam penelitian itu Bang? Bukan penelitian sih, apa sih bahasanya itu Bang? Ya penelitian itu. Penelitian ya? Pakai kaidah-kaidah ilmiah itu ngawur ini. Ini bukan main-main ini. Iya. Bukan main-main. Iya. Aduh. Jadi gini, kita kan semua nyaris pernah punya pengalaman di organisasi mulai dari IPNU. Oke. Lalu kemudian mungkin di PMII. Kemudian juga di Ansor. Atau bahkan misalnya langsung terjun di institusi NU-nya atau lembaga-lembaga atau BANOM lainnya. Yang kita alami selama ini, program itu tidak didesain berdasarkan kebutuhan baik anggota atau kader di dalamnya. Nah, kita pengen nih ada satu desain program yang memenuhi unsur tadi. Dia harus punya pondasi dasar. Pondasi dasar adalah kebutuhan kader. Nah, sebetulnya ada 3 model. Jadi ketika saya dan teman-teman di Ansor University atau saya kebetulan di ketua bidang sumber daya manusia, gitu, pengembangan sumber daya manusia, ada 3 model sebetulnya dalam merancang program yang ideal atau dibutuhkan bagi kader. Pertama adalah model training need analysis. Nah, ini yang dilakukan. Jadi kita ini ingin nanya-nanya nih ke kader, kalau kamu dilatih kamu maunya apa sih? Sekarang pekerjaanmu apa? Kira-kira kamu ingin shifting ke pekerjaan lain atau pekerjaan yang sekarang, terus kompetensi yang kamu ingin tingkatkan apa untuk meningkatkan karirmu? Atau misalnya jangan-jangan kamu cuma pengen cari pekerjaan tambahan dan kamu butuh kompetensi tambahan. Misalnya begitu. Itu ada banyak faktor. Nah, kita tanyakan itu ke kader. Yang kedua itu program atau agenda yang didesain oleh kita sendiri di bidang. Nah, di Ansor ini kan ada sekian banyak puluh bidang. Misalnya perikanan, pertanian, perpajakan, keuangan, lalu kemudian banyak bidang-bidang baru nih yang sekarang diwujudkan dalam kepengurusan periode hari ini. Mereka bisa desain itu karena jangan-jangan begini, ada yang terlewat dari TNA tadi. Jadi karena pengetahuan kita mungkin atau pengalaman kita atau jaringan kita lebih banyak, kita jangan-jangan tahu ada pengetahuan baru yang perlu diperkenalkan. Ada kompetensi baru yang diperkenalkan. Itu kenapa misalnya kita tetap membutuhkan pikiran-pikiran mereka, kira-kira begitu. Atau mereka perlu merancang program itu berdasarkan pikiran-pikiran yang mereka miliki. Yang ketiga adalah sebetulnya penilaian 360 derajat. Kalau dikorporasikan itu untuk model evaluasi. Nah, tapi kita mau pakai begini. Kita ini punya banyak stakeholder. Misal, karena Ansor merupakan BANOM PBNU, apa sih kebutuhan PBNU di masa depan? Misalnya soal kepengurusan kader seperti apa sih yang nanti ke depan dibutuhkan dari Ansor sebagai tongkat estafet kepengurusan berikutnya, dan lain-lain. Lalu yang kedua, misalnya kita punya stakeholder lain ya, misalnya negara. Apa sih yang negara yang dibutuhkan oleh Ansor, kira-kira gitu. Kita pengen tahu juga tuh dari user, dari masyarakat. Kira-kira Ansor itu bisa bermakna, bermanfaat dalam hal apa ya?
Nah itu disebut penilaian 360 derajat supaya tadi ada review soal program apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga kehadiran kita itu bermakna buat orang banyak, bukan hanya untuk ansor saja. Secara jangka panjang begitu. Nah itu ada 3 model. Spill dikit dong Bang. Apa hasil yang diperoleh dari Abang? Misalnya kayak dari usia, dari profesi tadi. Ya, saya harus lihat karena ini by data ya. Jadi ada kita bikin riset selama 7 hari mulai 19 Juni hingga 24 Juni 2024 dengan total responden sebanyak 1.530. Nah, kita lihat nih kalau tadi apa yang ditanyakan misalnya dari sisi apa? Profesi misalnya atau kemudian jenjang pendidikan. Kita bahas satu-satu ya. Misalnya begini, karena ini nanti dia punya implikasi terhadap kesimpulan. Betul. Misalnya kalau dalam jenjang pendidikan, kalau kita lihat gitu di datanya dari TNA ini ya kan, umumnya kader Ansor sekarang itu sudah dalam posisi well educated. Misalnya saya sebut saja angkanya 50% itu merupakan lulusan diploma atau sarjana. Separuh berarti ya? 50% separuh betul. 33% itu lulusan SLTA atau sederajat. Lalu 8% dia lulusan LSTP atau sederajat. Sisanya ini yang menarik. Justru yang pasca sarjana sudah 9%. Itu kan menunjukkan katakanlah dari sisi pendidikan umumnya pengurus Ansor atau kader Ansor itu sudah sangat well educated, sudah di atas rata-rata umumnya kebanyakan orang Indonesia. Kalau misalnya digeneralisir berapa sih angka alumni perguruan tinggi di Indonesia? Tadi kan hanya sekian persennya dari seluruh komposisi masyarakat Indonesia kan, ini sudah sangat tinggi kalau untuk internal organisasi. Nah masalah terbesarnya, ya kan, data ini tidak mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Hanya berapa itu berarti Bang? Ya, karena disebar siapapun boleh ngisi dan lain-lain, tapi sayangnya tidak seluruh provinsi terlibat karena mungkin karena sibuk konsolidasi menjelang Konferwil, Konfercap dan lain-lain. Lalu kemudian Kongres PMI juga. Iya, Kongres PMI juga. Terus juga ada fakta mungkin buat apa sih ngisi data jangan-jangan nggak ada manfaatnya. That's itu nggak ada masalah. Nah umumnya data ini kita dapat sebagian besar itu adanya adalah di Pulau Jawa, di mana Jawa Barat tertinggi dengan 617 responden, lalu menyusul Jawa Timur 387, lalu berikutnya di Sulawesi Selatan 171. Tapi secara umum dapat saya katakan bahwa mayoritas masih berada di Jawa, data ini saya dapatkan. Jadi mungkin ini baru mencerminkan kader Ansor di Jawa. Betul, kader Ansor dari sisi pendidikan yang ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa, Ya. Terus Bang, selain pendidikan? Nah, kalau dari tadi itu ya, jadi kita sudah bicara well educated, lalu kemudian dari sisi dari sisi usia. Nah, ini ada data yang menarik nih. Ada temuan bahwa ada 50 orang kader Ansor di rentang usia dari 62 sampai dengan tahun 75 itu berjumlah 50 orang. Artinya ada yang sudah berusia 50 tahun lebih. Lalu kemudian tertinggi itu adalah kelahiran 86-90. Ini generasi milenial seumuran Kang Mehmet mungkin ya. Seumuran saya. Saya banget itu Bang. Di 8185 itu ada sekitar 271. Berikutnya yang kedua tertinggi setelah 8690 tadi adalah tahun 9195 sebanyak 363. Ada yang berusia di rentang 2001 sampai 2008. 2001-2008 ini berarti usia kira-kira 18 sampai dengan 23 tahun. Betul. Ini Gen Z. Berapa ada 81 orang? 81 orang ini mencerminkan 23% dari total responden. Jadi dalam temuan ini sebetulnya Ansor itu diterima oleh Gen Z. Kenapa angkanya kok cuma 23%? Saya bisa jawab ini. Karena umumnya kalau di sekolah-sekolah yang berbasis NU, mereka umumnya sangat aktif di IPNU atau PPNU. Lalu yang kedua kalau mereka kuliah di perguruan tinggi, baik yang keagamaan maupun umum. Baik yang dikelola oleh orang NU maupun non NU, dia umumnya aktif di PMI. Jadi dia belum merasa saya belum
belum waktunya aktif di Ansor karena saya sedang berproses di organisasi berdasarkan jenjang pendidikan. Kira-kira begitu. Jadi angka ini sebetulnya bisa sangat lebih kalau kita misalnya mengalienasi soal keberadaan PMI dan IPNU atau misalnya mengakumulasi. Kalau kader IPNU habis itu pasti kader PMI atau kader PMI pasti setelah itu kader Ansor, kira-kira begitu. Bisa juga diakumulir dan angkanya pasti besar sekali. Nah, kadang saya berpikir juga ketika misalnya rentang usianya ini Gen Z lah Bang. Apakah memungkinkan ada peremajaan kaderisasi misalnya? Kan kalau kita lihat, saya berasumsi ini ya, yang Ansor ini minimal umur mungkin di atas 30 atau kemudian 28 lah. Konteksnya dengan yang saat ini kita bicarakan ketika berbicara bahwa ternyata Gen Z juga sudah banyak masuk ke sini, apakah ada kemungkinan Ansor ini nanti akan mengalami peremajaan? Oke lah, misalnya Ansor ini 25 aja. Iya, saya nggak mau komentar soal itu terlalu dalam. Iya. Enggak Bang, karena di PAC itu. Oke, clear. Saya rasa gini. Saya gini. Itu kan terkait dengan peraturan organisasi. Mungkin akan muncul usulan-usulan baru. Siap. Tapi pada dasarnya begini, pada dasarnya. Orang itu masuk, kita belum punya datanya. Kamu masuk Ansor tuh alasannya apa? Satu, mungkin saya belum punya datanya, tapi saya coba bangun beberapa asumsi. Spekulasi ya. Iya. Pertama, karena misalnya karena saya merasa diri NU, saya dulu mondok di pesantren NU, lalu saya merasa Ansor adalah pilihan saya berorganisasi karena punya karakteristik yang jelas. Dia NU, berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, itu satu. Alasan ideologis banget. Alasan ideologis. Yang kedua, dia bisa jadi juga karena ajakan. Ayo lo masuk Ansor karena misalnya pengurus itu selalu itu kan buat keren-kerenan. PKD itu harus banyak, di Kelacar harus banyak. Ya. Karena kuantitas nanti kadang-kadang suka ditegur oleh senior atau pimpinan di atas kita, masa kaderisasi cuma segitu ya kan? Biasanya lah kuantitas. Orang masuk karena sekedar diajak untuk ikut kaderisasi dari awal. Yang ketiga, mestinya kita punya fakta nih. Kalau lu udah masuk lu mau apa? Nah, ini yang perlu nih. Kita belum punya data itu. Jadi gini, bagi organisasi sosial modern atau organisasi yang dia dianggap nanti bisa melakukan gerakan sosial di dalamnya, yang namanya hubungan orang tertarik ikut organisasi karena goals yang sama itu menjadi penting. Yang kedua, itu ada cara berpikir rasional berupa take and give. Kalau saya aktif di Ansor, saya dapat apa? Dapat ini misalnya ilmu baru, pengetahuan baru, kompetensi baru, jaringan baru. Karena semua orang ingin berkembang. Nah, ini yang mestinya dijawab. Tapi saya nggak punya data ini kan. Misalnya apa yang membuat alasan kamu di Ansor dan lain-lain. Jangan-jangan ada yang sekedar, saya masuk Ansor karena pengen ikut rutinitas pengajian aja, ingin ikut rutinitas Rijalul Ansor ya kan, karena itu yang menenangkan jiwa saya, menenangkan batin saya dari hiruk pikuk dunia, bisa jadi. Tapi jangan lupa, jangan-jangan ada segmen yang dia pengennya lebih nih. Kalau saya menghabiskan waktu sekian banyak di Ansor, lalu saya sering kali datang kegiatan-kegiatan Ansor dengan uang sendiri, beli bensin sendiri, kalau pecah ban motor diurus nambal sendiri, pakai biaya sendiri. Saya dapat apa dari Ansor? Nah, kita perlu data ini lebih gali nanti ya. One day kita harus perlu gali itu supaya begini, supaya orang yang masuk Ansor itu dia bisa bertahan selama mungkin. Karena perusahaan yang baik itu bisa meminimalisir angka turnover. Di kita kaderisasinya banyak terus, bisa jadi, saya nggak tahu ya. 8 juta loh Bang. Iya, tiba-tiba begitu selesai di Kelacar dan PKD, nggak berapa lama kemudian dia hilang, nggak aktif. Ya karena mungkin si pengurus ini nggak tahu apa yang mau dilakukan karena dia tidak melakukan riset yang dari data yang dihasilkan dari riset itu. Dia sebenarnya punya perencanaan untuk mempertahankan supaya meminimalisir angka turnover, istilahnya begitu dalam korporasi. Nah ini butuh banyak tadi metodologi untuk mempertahankan, sebetulnya bukan hanya mempertahankan. Ya orang perlu mengembangkan. Ya betul. Perlu mengembangkan diri. Karena kemarin gini, Tumadi itu beberapa kali sering bilang bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu mengelola harapan jutaan kadernya. Saya rasa kemudian
apa yang disampaikan Abang itu juga ada kaitannya nanti. Iya, saya mirip banget ya sama Ketum Adin ya dalam banyak hal ya. Dilarang ada 2 matahari dalam. Bukan 2 matahari, ini karena ekosistem. Jadi karena sering ketemu ya kan, punya problem yang sama, membaca realitas yang sama, ekosistemnya relatif sama. Jadi pikiran-pikirannya bisa jadi sama. Bukan, saya bukan siapa-siapa itu. Ingat lo, udah pakai baju answer lo. Bang, kalau di wilayah profesi Bang? Di wilayah profesi begini. Jadi kalau ada pertanyaan saya, profesi yang Anda sekarang tekuni gitu ya, atau Anda punya pekerjaan apa sih? Memang tertinggi menjawab 340 orang. Itu belum bekerja. Belum bekerja, oke. Jadi belum bekerja itu tadi salah satunya. Itu di Jawa juga Bang? Iya, ini paling besar juga sebagian di Jawa, karena data ini mayoritas kan di Jawa, pasti di Jawa. Kenapa belum bekerja? Satu, karena dia berstatus pelajar atau mahasiswa. Oke. Masih Gen Z. Masih Gen Z. Iya. Yang kedua, dia serabutan. Kadang kerja, kadang enggak. Jadi kita nggak bisa definisikan dia bekerja. Itu freelance gak kayak gitu tuh? Iya. Kita kerenkan dikit lah bahasanya Bang. Ya. Tapi kan freelance itu di mana-mana sebetulnya kan istilah yang merujuk pada pekerjaan paruh waktu yang biasanya adalah rutinitas. Kalau di rutinitas sebetulnya nggak disebut freelance. Ya. Kalau ini serabutan memang ya? Iya, ini ya bisa jadi dalam seminggu cuma sehari kerja atau dalam sebulan cuma seminggu kerja ya. Kita kategorisasi itulah 340. Jadi dia bisa ngerjakan apapun yang penting pekerjaan kasar lah, yang dia nggak membutuhkan kompetensi khusus kira-kira gitu. Nah, lalu yang berikutnya ada tertinggi itu adalah di sektor wira swasta dan atau wirausaha. Jadi misalnya dia buka toko kelontong, dia berdagang, dia merintis usaha jualan baru, online. Iya, dan lain-lain kira-kira begitu. Nah itu ada sekitar 292. Jadi dari sisi entrepreneurship sebetulnya kita nggak perlu lagi tuh kampanye penting entrepreneurship di Ansor karena di data kita dia sudah tertinggi. Yang kita butuhkan adalah bagaimana misalnya meyakinkan orang mau investasi. Memberi modal. Lalu yang kedua meyakinkan orang untuk membangun pasar bersama. Business connectivity. Buma itu perannya ke situ nggak? Iya, arahnya ke situ seluruh. Saya kan komisaris nanti. Iya. Nah, ini lalu komisaris ini komisaris yang nggak jelas ini karena belum ada gajinya. Tapi ini challenge-nya. Kalau kita berhasil, mudah-mudahan nanti sudah bisa membuat Ansor punya merintis soal kemandirian itu ya betul-betul sudah jalan, sudah terrealisasi. Tadi misalnya saya ngomong apa lagi tuh? Soal supply chain misalnya dan lain. Nah itu sudah level yang begitu. Jadi kalau sudah kita nggak perlu ngomong lagi pentingnya soal ber-UMKM entrepreneur enggak. Karena kita sudah punya kadernya. Oke, satu. Yang kedua ada profesi tertinggi yang kedua. Profesi tertinggi kedua adalah guru atau dosen. Abang dosen. Iya, saya dosen sekaligus komisaris. Nah, kenapa angka dosen atau angka guru ini tinggi sekali? Ini base-nya adalah dari mereka yang S1 ternyata 50,5 S1, S2, S3 ini 50,52% responden itu hampir 51% lah kita bulatkan. Itu pendidikan itu program studi yang ditempuhnya dulu adalah program studi yang terkait dengan keguruan atau ilmu pendidikan. PAI ya? PAI tertinggi 210. Iya. Lalu yang kemudian berikutnya adalah PGSD, lalu pendidikan jasmani dan olahraga kesenian, lalu kemudian ada pendidikan matematika dan ada banyak lagi, ada ekonomi, akuntansi, kemudian IPS, yang terakhir itu pendidikan seni. Jadi bisa dimaklumi kenapa? Karena mayoritas kader Ansor S1-nya adalah program studi pendidikan. IAIN lah ya? Iya. Ngingang-ngingeng atau win-win. Kenapa bisa begitu? Ya tadi karena dia ada motif ideologi. Benar. Dia alumni pesantren, dia terbiasa dengan pengetahuan keagamaan, lalu ketika memutuskan dia masuk ke jenjang berikutnya ya pilihan terbanyaknya adalah
program studi yang terkait dengan keagamaan pendidikan. Makanya PAI menempati posisi tertinggi. Nah itu ada pengaruh. Lalu yang berikutnya ada di karyawan atau pegawai swasta. Jadi banyak mereka sudah bekerja misalnya menjadi pegawai atau buruh pabrik, pegawai atau buruh kementerian honorer. Gitu ya. Terus dia sudah bekerja di banyak tempat. Tapi yang jelas dia sudah berstatus pegawai atau wira swasta. Nah itu menepati 99. Jadi nah kalau kita mau bilang misalnya begini, ada berapa ragam sih? Wah, ragamnya banyak banget itu. Ragamnya banyak banget. Misalnya ada yang mereka sudah jadi perangkat desa. Bisa kepala desa, bisa bisa sekretaris desa, bisa seksi-seksi atau apa istilahnya saya di desa gitu ya. Betul. Pak Carik betul. Lalu ada pendamping di level desa atau pendamping PKH sosial, betul, sosial. Negara, ya. Kemudian ada advokat, ada freelance yang tadi saya maksud freelance, ada satpam, kemudian ada jurnalis, kemudian ada ojek online. Dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Oke Bang, artinya data-data yang disampaikan Abang ini kan sebenarnya menurut saya ya tidak terlalu juga positif dalam artian itu bisa dijadikan pijakan. Tapi kalau misalnya melihat realitas Ansor, artinya masih banyak kader-kader yang sebenarnya membutuhkan yang Abang tadi sebut di awal, Ansor University itu. Pada saya begini. Sebelum saya jawab itu ya kan, sebelum saya masih merespon, banyak yang mau disampaikan sebelum saya merespon itu, ya kan. Nah kalau kita bagi pembidangan, tertinggi itu mayoritas adalah di sektor pendidikan. Jadi tadi ada yang guru, kemudian dosen, lalu juga ada yang disebut sebagai tenaga pendidikan. Misalnya staf atau operator sekolah, dia kategorinya itu ada sekitar 428. Dia yang bekerja di sektor pendidikan lah. Betul. Yang berikutnya di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jadi umumnya ketika ada punya wira swasta atau bisnis lah ya. Nah itu bergerak di sektor tadi. Dia punya empang misalnya. Lalu kemudian punya hasil sawah, perkebunan, dia jual dan lain-lain. Dia intinya berbisnis secara sendiri lah ya. Nah umumnya di sektor-sektor itu. Di sektor yang agak-agak keren gitu, misalnya aktivitas profesional, semuanya keren sebetulnya. Cuma yang kedengeran kuping aja kelihatan keren. Misalnya di aktivitas profesional ilmiah itu hanya 37. Di industri pengolahan dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi gitu ya. Itu hanya 26. Lalu kemudian di pengadaan listrik, gas, uap itu hanya 3 dan lain-lain. Jadi kita memang masih terlalu cenderung kuat di segmen sektor pendidikan. Lalu yang kedua, sektor pendidikan ini mencerminkan tadi tingkat pendidikan anak itu. Lalu yang kedua, kenapa di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan? Karena mayoritas kita itu berada di desa. Di kategori rural. Nah tadi pertanyaannya, apakah orang ingin membutuhkan Ansor University dan lain-lain? Saya kira begini, kadang orang itu dalam hidup berprofesi itu bukan karena potensi bukan karena talent, bukan karena keinginan. Jadi seringkali yang penting ada aja. Misal saya jadi satpam karena kebetulan ada lowongan pekerjaan soal saya jadi satpam. Meskipun saya pengennya sebetulnya pengen jadi teknisi, tapi kalau teknisi kan dia tidak jarang-jarang misalnya dia dia kan nggak rutin. Misal teknisi listrik, seberapa sering rumah kita rusak listriknya itu kan jarang-jarang banget kan. Kecuali dia misalnya buka toko alat-alat elektronik, lalu kemudian punya jasa servis listrik, ya kan, lalu bisa dipanggil, itu lain lagi. Tapi dia butuh modal yang besar. Sewa ruko, beli alat-alat, lalu kemudian perlu campaign di media sosial supaya orang perlu tahu ya kan. Lokasi harus strategis, itu pasti makin mahal dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, ada orang yang berpikir, saya juga pengen shifting nih. Nggak pengen menetap di profesi-profesi itu terus, betul. Kalau kita misalnya tadi ada 428 responden bergerak di sektor pendidikan, lalu kemudian ada sekitar 237 profesi tertingginya adalah profesi kebanyakan adalah guru gitu ya, 237 orang menjadi guru gitu. Kalau kita tanya misalnya begini, kalian apakah yang Anda inginkan untuk meningkatkan
ya tadi kompetensi Kompetensi Anda. dia, Dan pada dia. akhirnya kan kompetensi ini berterkait erat dengan pemasukan, terkait erat dengan pendapatan, terkait erat dengan jenjang karir, kira-kira begitu. Ternyata 276 responden ini paling tinggi berarti. Itu menginginkan mendalami ilmu komputer. Ilmu komputer. Aneh gak? ilmu komputer. Dia pengen jadi programmer, dia pengen jadi data analyst. Dia ingin jadi macam-macam pokoknya yang terkait dengan ilmu komputer. Terus yang kedua apa yang tertinggi? Jadi unik lagi. Dia ingin jadi content creator seperti Kang Mehmet. Enggak, aku belum Bang. Masih banyak dikritik. Iya. Dia jadi content creator. Misalnya gini, ada opsi saya pengen belajar fotografi. Berarti saya masuk content creator. Dia ada opsi dia punya keinginan pengen jadi bisa desain grafis, saya masukkan content creator. Dia pengen produksi film, saya masukkan content creator. Dia ingin bisa editing video secara bagus, saya masukkan content creator. Jadi ada kebutuhan banyak orang ingin jadi content creator. Jadi ada dua Kang Mehmet. Satu, karena dia ingin shifting. Yang kedua, sebetulnya jangan-jangan dia ingin menopang bisnisnya atau karirnya sekarang jadi jauh lebih berkembang. Misal, yang tadi berwirausaha, supaya pasarnya lebih luas, maka dia membutuhkan teknik pemasaran baru. Misalnya, kalau dia bisnis online di market misal di e-commerce gitu. Dia kan membutuhkan foto yang bagus, sebetulnya teknik fotografi, barang yang bagus tuh gimana ya, angle-nya gimana ya, dari sisi lighting gimana ya, kira-kira gitu, paham ya Kang Mehmet? Iya, atau kalau dia pengen bikin video pendek, karena beberapa e-commerce sekarang kan bisa memasukkan video pendek di profil produknya kan? Iya, di profil dia yang jualannya, ya betul. Jualannya lah. Nah dia pengen buat itu. Nah jadi ada dua kemungkinan. Satu karena ingin shifting, betul-betul ingin punya pekerjaan yang baru berbeda sesuai dengan talentnya, keinginannya. Yang kedua karena ingin justru menambah tadi karirnya, lalu kemudian menambah bisnisnya dengan pengetahuan baru. Jadi yang komputer juga bisa jadi begitu. Orang ternyata saya pengen belajar programming karena saya butuh website untuk mengembangkan bisnis saya. Clear ya? Clear. Nah itu kenapa tadi temuannya begitu. Jadi kalau data tuh kita ngomong asik banget ya kan. Itu kenapa pentingnya data. Ini kayak saya sebenarnya Ansor itu sudah tanda kutip kota banget sih kalau misalnya udah ngomong. Wah, ini udah kota banget. Ini kan bukan apa tadi. Ini ini menunjukkan ini pengetahuan yang kota atau dia semi peri-peri. Jadi kalaupun desa dia nggak desa banget. Gitu ya. Jadi di pinggiran kota yang katakan orang desa. Betul. Kalaupun orang desa dia mengerti cara pikir orang kota. Nah, ada juga misalnya orang saya wirausaha nih, saya misalnya bisnisnya adalah peternakan, misalnya jual kambing korban, dia kan butuh waktu. Misalnya dia beli bibit kira-kira 6 bulan sebelumnya ya kan, lalu kemudian dipelihara atau 1 tahun sebelumnya. Dia pengen belajar nih cara melihara ternak yang baik itu gimana. Itu kenapa peternakan itu 61, lalu ada pertanian itu 92, itu dibutuhkan kader itu. Cara nanam bibit-bibit tertentu yang mereka kesulitan karena mungkin wilayahnya atau tanahnya atau suhunya atau iklimnya kurang pas kira-kira begitu. Mungkin nggak itu direkayasa, dia butuh pengetahuan baru, teknik baru, seperti tadi. Lalu kemudian ada yang bersifat sangat teknis sekali. Ini juga saya temuin malah unik nih. Ada kader Ansor yang pengen bisa tata boga, masak, chef. Iya kan, chef ya. Sekarang udah gak ada cowok. Tapi di Ansor jadi lucu kan karena kita cenderung maskulin kan. Seolah-olah memasak itu soal perempuan. Enggak, ini sudah kebutuhan kader Ansor. Oke. Ada yang sekalian tata rias atau apa gitu? Ada, makeup artist ya. Betul. Lalu kemudian ada yang dia pengen belajar tata busana, pengen belajar desain. Desain pakaian ya. Fashion. Lalu dia juga pengen punya keterampilan menjahit. Ini fakta. Lalu jawaban Ansor? Ya kita harus jawaban Ansor tuh begini makanya. Ansor University kan memfasilitasi. Dia bisa membridging, membangun koneksi dengan lembaga-lembaga pelatihan atau corporate university lain yang dimiliki oleh BUMN atau korporasi swasta untuk bekerja sama. Kita bisa kerjasama di kurikulum, kita bisa kerjasama di video pembelajaran, di modul, di trainer, kita juga bisa kerjasama dengan menitipkan orang dan lain-lain, ada banyak. Tapi ini fakta sebetulnya di luar itu yang misalnya bisa dilakukan oleh Ansor University adalah bidang-bidang yang berada di bawah Ansor tadi, PP Ansor yang ada di dalamnya, bidang-bidang yang ada di dalamnya. Ini
sebisa mungkin ya tadi membuat perencanaan program dasar keinginan-keinginan yang aneh gitu. Oke. Ternyata kok dibutuhkan. Aku baru tahu juga itu, Bang. Iya, Ada orang yang mau jadi itu kan tukang dibutuhkan. masak ya? Misalnya soal jurnalistik penulisan populer. Orang tuh pengen menjadi penulis lepas tuh gimana caranya orang tuh tertarik bacanya ya kan. Orang pengen ada kayak Mahbub baru. Orang pengen ada jadi jurnalis. Ya mungkin Ansor perlu fasilitasi kan. Ansor punya lembaga pers, punya bidang pers kan. Lalu kemudian ada hal yang sederhana. Misalnya soal public speaking. Ada. Yang kita anggap apa sih? Itu kan kalau kamu di PHC aja udah belajar sendiri. Iya, betul. Dia pengen yang level bagus. Motivator mungkin, Bang. Dia pengen meningkat kemampuan public speakingnya. Karena nggak semua orang berbicara itu dengan baik. Mungkin banyak orang bisa menulis bagus, tapi begitu berbicara ngomong dia mungkin gelagapan. Dia butuh banyak teknik lah ya. Terus juga misalnya, ada juga tuh kata-kata yang pengen bahasa asingnya meningkat. Mungkin karena kalau dia bisnis dia butuh keterampilan baru. Bahasa Inggris, Mandarin, Arab, dan lain-lain. Terus ada juga tuh kader-kader Ansor atau kader-kader Ansor yang pengen punya pengetahuan soal dunia pertukangan. Baik sebagai tukang, baik sebagai Bang, tukang bangunan maksudnya, tukang bangunan. Ya itu tadi ternyata ya kan kita nggak semuanya apa yang disebut atau masuk kategori sebagai white collar kan, ada juga yang blue collar kan. Iya, betul. Nah, dia ternyata pekerjaan tukang bangunan. Lebih nyaman mungkin di situ. Karena atau mungkin dia punya skillnya di situ. Dia tetap jadi tukang bangunan, tapi bisa nggak kamu nambah pengetahuan baru soal teknik, misalnya pengacian dinding efisien yang tidak mudah ngerembes. Jangan ini pengetahuan yang dibutuhkan orang ini sekarang, termasuk kader Ansor. Apa yang dibutuhkan kader Ansor nih? Lalu ada juga yang misalnya dia sudah pada level, saya sudah level itu, saya pengen belajar level desain bangunan. Arsitek. Bisa nggak Ansor ngasih pengetahuan atau tidak soal desain bangunan? Kalau ada tanah sekian, kira-kira didesain jadi berapa kamar, dapurnya gimana, ya kan? Kemudian ada yang dia konstruksi, itu pengetahuannya beda lagi tuh. Beda. Jadi ini loh yang dibutuhkan kader Ansor di bawah. Jadi kita nggak perlu dakik soal pengetahuan yang keren-keren banget, kedengarannya bagi kita menarik. Ternyata mereka butuhnya yang teknis banget. Sepele banget. Makeup artist Anda kepikiran nggak? Betul, Bang. Ansor mau jadi makeup artist itu gimana? Iya, tapi kalau ternyata kan banyak kader Ansor kan dia melakukan ritual kehidupan. Salah satu ritual kehidupan adalah pernikahan. Iya. Dan butuh. Butuh. Tukang sound misalnya. Ada juga ya. Operator sound, dia pengen jadi operator sound. Makanya kalau acara luar kadang-kadang soundnya bagus ya kan mati. Kadang-kadang kesak soundnya bagus. Itu dibutuhkan ternyata. Karena mungkin itu yang paling dekat untuk dikerjakan. Servis, apalagi ada dia pengen bisa servis kendaraan ini banyak 35. Oke. Otomotif lah ya. Otomotif, dia dulunya SMK. Iya. SMK otomotif. Dia pengen punya keterampilan baru soal servis kendaraan. Karena semakin kesini fitur mobil itu semakin rumit, semakin banyak. Dia membutuhkan keterampilan baru yang dulu nggak diajarkan di SMK. Itu yang dibaca oleh mereka. Servis elektronik, kipas, AC. Wah, banyak sekali. Ya karena sekarang mungkin kelihatannya sepele, tapi ini kebutuhan kader. Dan kita bertanggung jawab kader tadi. Kita harus betul. Kita bertanggung jawab itu karena mereka sudah berkhidmat untuk Ansor. Maka Ansor harus memberikan upaya terbaiknya untuk orang-orang yang telah berkhidmat dengan tulus ini untuk Ansor. Bang, Abang sudah mengidentifikasi ya. Sudah menginvestigasi bahwa kemudian keberagaman kader Ansor ini secara profesi, secara kemudian pendidikan dan sebagainya berbeda-beda. Dalam Ansor yang sangat besar ini, Bang, Abang mau memulai dari mana? Pertanyaan saya seperti itu. Iya, kita mau mulai tadi, kita base data. Abang punya datanya sudah? Ini data ini. Oke. Lalu setelah punya yang kedua, data ini saya sosialisasikan ke bidang-bidang. Saya melalui grup besar ya. Mudah-mudahan dibaca oleh seluruh pengurus yang punya bidang-bidang terkait, kemudian direncanakan dan implementasikan. Lalu yang berikutnya, kita sedang dalam proses pembuatan learning management system.
Nah ini lagi proses BIMTEK admin supaya kita punya LMS yang keren banget. Yang menurut kawan saya yang pernah kuliah di UI, LMS-nya jauh lebih bagus daripada punya UI nanti. Serius ini. Ansor ini selalu optimisnya itu. Lalu yang berikutnya tadi kita membangun banyak koneksi. Untuk kalau kita nggak punya uang, kita nggak punya orang expert, mungkin kita bisa minta kita akan berjalan banyak orang untuk bisa memfasilitasi hal-hal tadi. Jangan-jangan terkait satu sama lain. Sama seperti halnya Buma nanti. Kalau Buma kan dia lebih pada nanti upaya produksi, bisnis ekonomi betul, bisnis ekonomi. Mudah-mudahan nanti salah satunya adalah orang setelah dilatih, orang bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Kalau ukurannya lebih baik sudahlah. Kadang-kadang orang gaji sedikit pun bisa hidup bahagia. Tapi ini kan soal dia merasa happy dengan pekerjaannya karena sesuai. Bang, saya ingin memperdalam soal Ansor University ini juga akan membangun koneksi dengan beberapa jaringan. Tadi yang saya tangkap kan cuma sekedar bahwa koneksi yang ingin dicapai ini adalah menghadirkan orang untuk melatih. Enggak, ada banyak itu salah satunya. Jadi gini. Di fitur LMS nanti itu sebetulnya ada sertifikasi online. Jadi ada dua jenis sertifikasi. Satu certification of completion. Ini hanya kamu misalnya kamu cuma butuh pengetahuan Microsoft Excel dasar. Misal ini contoh. Ya kamu cuma ikut pelatihan ada sertifikat kelulusan, tapi nanti ada pretest dan posttest. Yang kedua nanti ada certification of certification of kompetensi. Basisnya adalah kompetensi, dia disertifikasi. Itu yang kayak BSSN itu bukan sih? Betul. BNSP. BNSP. Dia akan disertifikasi. Pertama misalnya begini, kita akan bekerja sama dengan banyak institusi yang mau memfasilitasi ini secara gratis. Yang kedua kalau tidak gratis mungkin nggak kita disubsidi, dapat keringanan biaya. Yang ketiga oleh si penyelenggara karena kita misalnya membangun hubungan baik dan lain-lain. Lalu yang ketiga kalau tidak keduanya mungkin nggak kita bikin sendiri LSP, lalu LPK, kemudian kita minta pembiayaan itu dari kader Ansor dengan semurah-murahnya. Nah ini fakta Kang Mehmet. Ini karena saya mau menunjukkan soal kelas menengah baru fakta ini. Ini based on fakta ini. Kalau saya tanya, ketika saya tanya, apakah Anda setuju dengan pelatihan yang berbiaya? Kita tuh selalu berpikiran, nggak mungkin. Kalau kita bikin pelatihan orang pian biaya, yang ada kadang-kadang kita pengennya gratis kita gitu nyiapin makan, snack, kalau perlu uang transport supaya mereka hadir. Betul. Sekarang udah nggak kayak gitu. Mindset kita sudah berubah. Kenapa berubah? Karena sudah muncul kelas menengah baru. Jadi saya lagi-lagi ketum ini benar. Ketum ini benar. Nah, respon yang menginginkan pelatihan sepenuhnya tidak berbiaya itu 43%. Betul, ada nggak semua orang mau keluar uang untuk nambah kompetensi. Gratisan. Masih ada 43%. Gak apa-apa, that's okay. Karena tadi angka belum bekerjanya masih tinggi. Tapi yang itu bisa dipahami. Tapi ada 25% menyatakan bisa. Nggak apa-apa gue bayar. Nggak apa-apa gue bayar. Misalnya kalau satu pelatihan kompetensi di tempat orang nilainya ada 6 juta untuk kategori tertentu kan dia makin sulit kan makin mahal. Misalnya kemampuan menyelam bawah laut. Untuk ngatasi kebocoran misalnya kabel optik. Lalu kemudian pipa minyak, pipa gas, pipa listrik, lalu kemudian kapal bawahnya dan lain-lain, ya kan? Itu kan berarti sangat spesifik dan dia butuh keterampilan tertentu yang dia pasti kompetensinya mahal sekali. Mungkin ya itu tadi dia bayar. Selama misalnya gini, ini misalnya contoh begini. Selama Ansor tuh bisa memberikan the best offer. Jadi kalau tempat lain misalnya sekian puluh juta, Ansor ternyata hanya belasan juta. Karena Ansor bekerja sama ya kan dan lain-lain, bisa nggak untuk Ansor dibuat lebih murah? Kita tetap bayar. Ada subsidi lah. Kita tetap bayar. Mereka kok. Mereka oke, nggak keberatan. Ada yang bilang mungkin itu 32%. Jadi bisa ya bisa nggak. Ya mungkin dia ukurannya dia benar-benar butuh pelatihan itu atau enggak. Yang kedua kalau dari sisi biaya cukup realistis atau enggak buat dia sendiri. Tapi mungkin kan menunjukkan ada yang mungkin dan bisa. Ini kalau digabung angkanya 47
Sorry, bukan angkanya adalah 57%. 57%. Lebih dari separuh loh. Hampir 57%. Itu kelas menengah baru, Kang Memet. Yang orang mau berkorban. Tinggal kita mau fasilitasi atau enggak. Kita bisa bangun perencanaan yang baik untuk kader-kader ini atau enggak. Toh ternyata mereka enggak keberatan lagi soal biaya. Karena ada kelas menengah baru. Dan kita sudah siap sebenarnya. Begitu, Bang. Jadi kalau kita nggak siap itu soal mindset dan mentalitas kita. Wah, mana mungkin gerak kalau nggak ada YU. Iya. Kita harus berubah kalau kata Bang Adim nih. Harus rebranding organisasi sekarang. Jadi temuan-temuan ini menarik sekali. Menarik. Makanya saya pengen mengulik beberapa apa yang sebenarnya ingin dikembangkan dari hal ini gitu, Bang. Kalau tadi kan sekedar konsep atau apa. Konkretnya lah, Bang. Itu tadi konkret ya. Itu konkretnya sudah. Konkret ya, kita akan bikin pelatihan base-nya adalah tadi 2, certification of completion dan certification of competency. Lalu yang berikutnya dengan BUMA ini atau dengan kerjasama dengan Ansor University ke beberapa korporasi, kita kalau kamu habis dilatih, nanti berarti kamu sudah punya kompetensi dan portofoliomu dibutuhkan, kita akan usulkan kamu dipekerjakan. Kira-kira gitu. Kapan kira-kira dimulai itu? LMS ini on progress, minggu atau paling lama sebulan lagi. Tapi inilah sedang BIMTEK admin dan kita sedang pengisian modul pembelajaran, video pembelajaran, lalu kemudian kita masih berjaring dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa segera tereksekusi dan jalan. Bang, ini diutamakan untuk kader. Prioritas strategi kita kader saat ini, termasuk di CFs kan juga nanti ada announcement dan itu untuk kader lu. Tapi ke depan memang kita pengen juga untuk non kader. Kenapa? Ansor ini jangan hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Kalau dia mau berarti lebih luas, dia harus bermanfaat bagi orang banyak. Dan bagi orang banyak itu termasuk orang-orang yang bukan menjadi bagian dari Ansor. Itu harus sudah begitu. Jadi kalau para leluhur kita dulu, tokoh-tokoh NU memainkan apa yang disebut mabub sebagai high politik. High politik itu definisinya adalah menjadi kekuatan moral di antara seluruh elemen negara dalam konteks ini para politisi, partai-partai politik ya kan, menjadi pengayom, menjadi pengikat. Kalau ada yang bergeser dengan isu tujuan kita bergara, ya kita ngingetin soal persatuan nasional ya kan, soal esensi kita bernegara, itu disebut high politik. Nah kalau sekarang kita akan berpikir soal high sosial dan high ekonomi. Iya. Kehidupan sosial kamu bisa jadi baik kalau kehidupan ekonomi kamu juga baik. Makanya kelas sosial itu kan ditentukan oleh pendapatan salah satunya, oleh pendidikan salah satunya. Kira-kira begitu. Nah, Ansor harus sudah bergerak ke sana. Jadi high politik itu diurus sama yang tua-tua. Kita ini yang muda-muda harus bisa membuktikan. Kita juga memainkan apa yang disebut sebagai tadi high ekonomi dan high sosial. Mungkin istilahnya nggak ada, yang baru ada pas kita podcast. Berarti Abang cukup yakin ya, maksudnya? Ya harus yakin. Kalau nggak yakin saya nggak mau buang-buang waktu di Ansor ya kan. Aduh, buang usia aja buat apa juga. Di Ansor berarti sudah nggak relevan nih bicara tentang kota dan desa? Relevan. Masih relevan karena tadi ada kebutuhan di desa dan kota yang masih agak berbeda. Betul. Kita harus tetap melatih itu. Meskipun di desa juga sudah mengalami pergeseran. Tapi masih tetap ada misalnya kebutuhan-kebutuhan yang dia tidak bisa. Kalau kamu ingin belajar peternakan, di mana belajar peternakan di Jakarta? Iya, buat kontrakan aja sewa berapa meter kali berapa meter sudah 1 juta sebulan. Gimana mau melihara kambing ya kan? Oke. Artinya perlu nggak kita sebenarnya bicara soal Ansor itu harus merambah masyarakat kota atau apa gitu? Enggak. Jadi gini, saya itu mempercayai kalau branding kita bagus tadi soal peningkatan kompetensi yang didapatkan Ansor, kemudian ada karir maupun pekerjaan yang dia bisa jembatani Ansor, dia sudah jadi magnet secara otomatis. Dia sudah jadi brand, Pak. Nah, kalau dalam istilah talent management itu disebutnya sudah apa ya? Dia sudah menjadi magnet. Ya. Saya tuh ingin melamar di Microsoft karena Microsoft tuh perusahaan hebat. Orang nggak akan berpikir lagi pekerjaan saya apa nanti di Microsoft, gaji saya berapa, atau misalnya di Amazon atau misalnya di Pertamina. Sudah nggak berpikir begitu. Itu disebut sebagai talent brand.
Berarti abang mau mengatakan bahwa saat ini brand Ansor sudah bukan tanda kutip keagamaan, iya nggak sih? Bahwa kemudian masih ada, ya itu masih ada. Ya tapi kebutuhannya ternyata high sosial dan high ekonomi tadi itu. Ya ada. Kalau ditanya misalnya kamu pengen apa sih kompetensi yang apa kalian kamu inginkan, masih ada. Misalnya saya ingin bisa ngaji, betul. Saya ingin bisa baca kitab kuning, itu masih ada. Tapi jumlahnya tidak signifikan. Sama misalnya kayak misalnya begini, ada data apakah Anda bisa berbahasa asing? Berbahasa asing itu 800 responden, hampir sebagian responden menyatakan diri bisa berbahasa asing. Iya. Dia mayoritas bisa berbahasa Inggris 438, Arab 261, Jepang ini ada 14, kemudian Mandarin ada 3, Spanyol 1, Jerman 1, Belanda 1, kemudian menguasai 2 bahasa sekaligus, Inggris dan Arab itu 1. Tapi kalau kita begitu digali lebih dalam lagi, Anda benar bisa bahasa Inggris, tapi Anda levelnya apa nih? Ya, pasif, amatir kah, beginner kah, intermediate kah, atau advance? Mayoritas masih berada di level beginner, level 1. Ya masih mulai. Betul, ada sekitar 63%. Sisanya ada di intermediate atau di advance. Terbanyak di intermediate kalau di antara dua ini. Yang advance itu hanya sekitar 5 sampai 6%. Nah itu jadi merasa oh ya ini mungkin kita perlu banyak kursus pendidikan bahasa nih. Ya. Ini kebutuhan banget nih. Iya. Example begini, ada teman misalnya bercerita, Mas Dwi ada perusahaan ada investor mau bangun perusahaan customer service di Indonesia. Jadi gini, ada perusahaan asing beroperasi di luar negeri, dia butuh basis customer service adalah di Indonesia. Contoh misalnya saya dulu punya akun PayPal, ketika bermasalah saya telepon customer service ya. Saya tanya Anda lokasinya di mana? Di Singapura. Kok lancar banget bahasa Indonesia sekarang saya warga negara Indonesia yang bekerja menjadi customer service ya PayPal di Singapura. Nah itu guys. Di Indonesia ada juga asalnya dari Arab Saudi untuk nangani customer service perusahaan-perusahaan yang ada di Arab Saudi. Yang dia butuhkan Mas, kalau Ansor kan pasti banyak bisa bahasa Arab. Bisa nggak kita kerja sama? Mungkin dong. Tapi ntar dulu level bahasa Arabnya nih ya kan. Jangan-jangan yang dibutuhkan adalah yang advance. Sementara kita nggak tahu yang advance ini berapa banyak yang bisa bahasa Arab. Terus dia mau bekerja jadi customer service dengan gaji di atas UMK Jakarta, ya kan? Di atas dengan UMK. Kapasitas bahasa betul, misalnya masih kurang. Betul, itu saja. Yang penting saya bisa bahasa Inggris. Nanti kita kerja sama Ansor, seleksinya Ansor ya kan bahasa Inggris. Ya. Bang, temuan abang dan tim ini, abang sama tim kan? Atau abang sendiri? Tim lah. Ya? Gak bisa saya ini I'm not Superman ya kan. Ya kan saya bukan superhero, saya bukan. Ya bang. Ada korelasinya nggak dengan atau kemudian ini akan menjadi instrumen tertentu terkait dengan diaspora kader Ansor di dunia? Ini ketum terakhir ngomong soal itu juga. Jadi gini, kita ini ada pelatihan diplomat nggak? Iya. Ya kalau ada pertanyaan itu belum ada. Ada yang misalnya dia pengen mempelajari kompetensi meningkatkan kompetensi soal ilmu politik karena dia menjadi konsultan politik. Itu kalau untuk jadi diplomat belum ada. Belum ada. Tapi pasti arahnya ada dong. Ya mungkin aja karena ada juga misalnya alumni PMI yang alumni Ansor. Bukan kader Ansor yang dia alumni program studi hubungan internasional itu ada. Oke. Jadi ditunggu aja ya. Ya bukan cuma ditunggu, maksa juga sih, ya kan? Maksa juga, kita tuh jadi pengurus juga punya tanggung jawab terhadap kader. Jadi mungkin saya juga perlu dipaksa, terus tim saya, teman-teman saya juga perlu dipaksa, karena pada dasarnya begini, kalau orang yang nanti bisa berkembang karena kita, lalu kemudian dia hidupnya berhasil, sukses, dia menjadi kelas menengah baru atau bahkan menjadi kelas atas baru. Syukur-syukur dia bisa bermanfaat hidupnya. Bermanfaat tuh bagi orang banyak, bagi organisasi,
bagi Dan dirinya kalau sendiri. kalau ada feedback ke institusi sendiri kan itu juga secara nggak langsung membangun kemandirian karena kita ditopang oleh banyak pengurus, banyak kader yang dia punya talenta lalu kemudian punya karir bagus dan dia mau berbagi juga soal rezekinya ke organisasi untuk membiayai organisasi. Jadi itu kita keren banget tuh kalau bisa begitu tuh. Tapi kalau kita semuanya agak mikir kita nih gini-gini aja berat. Itu ikatan kebatinan kalau kata Iya, makanya orang kan merasa mau berkorban. Kalau saya juga merasakan dampak dari Ansor, kalau saya nggak berdampak terus saya diminta iuran buat apa? Ya betul. Kan saya nggak dibantu apa-apa, saya bisa karena diri saya sendiri. Iya. Ketika Ansor sudah ngasih manfaat. Iya, kecuali dia ideologinya kuat loh ya. Okay. Kecuali dia ideologinya kuat sekali. Saya bisa begini, mungkin Ansor nggak punya nggak menjembatani dan nggak mengembangkan saya sama sekali. Tapi karena saya ideologi, saya mau nyumbang. Oke bang. Iya. Tapi itu kalau ideologinya betul-betul kuat. Tapi kita perlu selain ideologi juga kita perlu kasih motif lain dong, motif ekonomi. Betul. Pelatihan tadi kan pelatihan tadi ya kan dan lain-lain. Terus kalau misalnya saya nyumbang, mungkin problem kita berikutnya di semua level adalah soal transparansi. Oke. Mau nggak kalau ada iuran keanggotaan itu kita dilaporkan semua orang ngerti. Penggunaannya ada dua hal, ada akuntabilitas pertanggungjawabannya jelas dari pengurus dan lain-lain. Lalu yang kedua transparansi orang ngerti, kemudian juga punya hak partisipatif. Dana itu mau buat apa dia bisa ngasih usulan, misalnya untuk bantu anaknya kader Banser kan sudah ngabdi puluhan tahun ya kan. Oke, dari SD SMA pendidikan gratis, tapi kan dia butuh buku pelajaran. Ya. Dia butuh alat-alat tulis yang memadai, dia butuh seragam yang layak. Misalnya begitu, orang juga punya hak partisipasi untuk memberikan usul dari iuran yang telah diajukannya misalnya begitu. Lalu yang ketiga, kemauan untuk diaudit. Ya. Jadi kita harus berpikir ke arah sana. Saya mau nyumbang, tapi kok nggak pernah jelas laporannya buat apa? Saya ngapain juga saya nyumbang? Ya. Jadi sebetulnya ini akan berdampak kemana-mana. Tapi kalau kita pengen punya mimpi melahirkan generasi baru yang tadi hormat, respect terhadap satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, saling bertahun bekerja sama satu lain, saling membesarkan satu sama lain, ya itulah yang terjadi ke depan. Ya, intinya harus ada timbal balik lah bang ya. Betul. Antara kader dan organisasi. Iya sama kayak kita beribadah kan ada timbal balik juga ke Gusti Allah ya kan. Iya. Apalagi hidup, kalaupun kita ikhlas ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tapi masih ada bang orang ikhlas. Iya masih ada dong, masih banyak. Jangan ragukan itu di NU. Yang tulus ikhlas itu banyak. Tapi kita jangan melihat ketulusan dan keikhlasan itu secara semena-mena. Lalu orang itu nggak kita hargai. Jangan. Betul. Ya ada orang yang tulus ikhlas itu juga kita harus memikirkan. Jangan karena mentang-mentang orang itu tulus ikhlas lalu kita nggak pernah memikirkan orang itu. Makanya Ketum itu pernah dalam satu waktu menyampaikan narasi sedihnya ke saya. Coba ente perhatikan lu, itu banser-banser yang puluhan tahun ngabdinya di NU. Siapa yang mikirin? Ya, beli baju sendiri. Ya, mereka juga punya anak, pendidikannya harus bagus, gizinya harus bagus. Kehidupannya rumahnya harus layak dan lain-lain. Itu siapa yang mikirin? Ya mungkin kita nggak pernah bisa kasih langsung, tapi kalau kompetensinya diperbaiki, terus ada dana abadi organisasi yang tadi diperuntukkan untuk bantu mereka lewat buat anaknya dan keluarga, anaknya terutama misalnya kalau kita nggak bisa bantu bapaknya, anaknya lah. Untuk dana hibah bisnis misalnya mereka juga nggak perlu pinjam uang ke bank lagi dimodali, tapi saya lihat dulu portofolionya, saya nilai dulu proposal bisnismu dan lain-lain ya kan. Jadi kamu nggak ada resiko bayar bunga ke bank, kamu nggak ada resiko kalau gagal bermasalah ya kan. Itu kan keren banget kalau organisasi kalau dengan cara begitu. Tapi ya pelan-pelan lah bang, mungkin bang. Kita harus melatih institusi ini belajar menerapkan tata kelola yang baik. Oke bang. Good governance. Itu penting. Itu kayaknya sebagai penutup bang. Iya kira-kira ya penutup enggak terserah pemirsa aja lah. Ya tapi ini cuma paparan saja, paparan yang mungkin semua orang boleh skeptis, boleh pesimis, boleh juga optimis, boleh juga punya ide-ide yang beda. Yang jelas saya tidak menutup diri soal ide-ide yang berbeda. Selama bagus, ayo kita saling berkembang, saling bekerja sama. Toh tidak semua yang di Ansor ini cocok jadi politisi.
Iya, ada orang yang pengen punya profesi-profesi lain, nggak semuanya cocok jadi politisi. Abang Jadi, itu skeptis ya politisi. Enggak, saya nggak skeptis. Jadi jangan melihat seolah-olah tangga kita beransor ini hanya untuk jadi menjadi politisi. politisi. Nggak semuanya begitu, nggak semuanya begitu. Dan kita harus respect terhadap kader-kader yang punya keinginan berbeda menjadi profesional. Oke, di luar politisi. Dan kita juga tetap respect sama politisi. Jadi siapapun kita respect kalau pilihan-pilihan orang. Tapi jangan dihomogenisasi seolah-olah semua harus jadi politisi. Betul, dan Bang. tengkar sendiri. No. Dan ini adalah tugasnya Ansor University. Enggak, tugas kita semua. Kenapa? Iya. Kok dibagi tugasnya Iya, semua? kalau jutaan orang kader bebannya cuma di Ansor University yang segelintir orang berat sekali. Kan tadi sudah saya bilang kita ini bukan Superman, kita ini bukan superhero. Kita juga nggak perlu bertindak secara psikologis. Kalau secara psikologis itu disebut sebagai megalomania, enggak. Iya. Kita tetap membutuhkan orang banyak untuk berbuat bersama, juga untuk bareng-bareng. Oke. Itu sahabat-sahabat perlu didengarkan, perlu tidak didengarkan juga. Ya nggak apa-apa, nggak didengerin juga ya kan. Tapi yang penting jangan lupa subscribe ya kan. Terus tonton aja sampai habis, mau nggak didengerin juga nggak apa-apa ya kan. Tapi yang jelas kami mengucapkan selamat datang di kelas menengah baru Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tangan kiri, biar kritis. Biar tetap pergerakan sekali. Tangan kanan kemapanan, tangan kiri. Biar udah mapan tetap kritis. Iya.